Salam Skapsa bisa. Santum menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan, perbaikan, kelistrikan bodi dan aksesoris kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sistem klakson atau bel pada kendaraan mobil. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, kita hari ini untuk pelajaran pemeliharaan, perbaikan, kelistrikan bodi dan aksesoris, kita lanjutkan untuk materinya, di mana kemarin sudah kita bahas komponen dan simbol kelistrikan, terus sistem lampu penerangan, di mana lampu kepala, lampu kota, lampu sen, hazard, mundur, dan rem. Kali ini kita bahas tentang klakson atau bel pada kendaraan, di mana yang kita bahas adalah pada mobil. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, diharapkan dengan materi yang saya jelaskan ini, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen pada sistem klakson, ya, beserta simbolnya. Nanti kalau kalian mengenal komponennya, juga harus paham untuk simbol-simbolnya, karena nanti penerapannya ketika membaca diagram wiring atau diagram kelistrikan. Yang kedua, menjelaskan dan memahami fungsi maupun fungsi kerja atau cara kerja komponen tersebut. Ya, karena dengan memahami fungsi maupun cara kerjanya akan lebih mudah dalam menganalisa atau menganalisis gangguan bila terjadi gangguan atau kerusakan. Yang ketiga, dapat memahami dan menjelaskan alur kerja dari sistem klakson sesuai SOP. Ya, ini intinya dari kelistrikan ya. Jadi harus paham alur kerjanya, karena kalau kalian tidak paham alur kerjanya, nantinya pasti tidak bisa dalam melakukan merangkai, ya, atau mungkin memperbaiki sistem ini. Yang keempat, dapat menerapkan atau melaksanakan perakitan, pemeriksaan maupun perbaikan sistem klakson pada kendaraan dalam ini mobil sesuai SOP dan dengan benar. Ya. Karena kalau dari poin 1 sampai 4 ini tidak dipahami dan tidak konsepnya tidak kenal dalam kalian, ya nanti akan kesulitan dalam melakukan perakitan, pemeriksaan maupun perbaikan. Ya. Next, saya lanjut masuk ke komponen-komponen klakson. Ya, yang pertama, aki sebagai sumber arusnya atau sumber tegangannya, di mana nantinya kalau sudah kendaraan hidup disupport oleh sistem pengisian. Yang kedua, sekring atau fuse. Ini sebagai pengaman dalam sistem kelistrikan. Jadi jika ada konsleting pada sistem kelistrikan, maka yang akan putus dulu adalah sekringnya atau fuse. Lanjutnya yang kedua, relay. Di sini relay berfungsi sebagai saklar otomatis, di mana untuk mengurangi rugi tegangan yang mengalir pada sistem klakson. Ya, yang digunakan adalah relay tipe normally open. Ya, kemarin waktu materi pertama, di mana komponen-komponen dan simbol sudah saya jelaskan. Relay normally open dan normally close itu gimana? Bisa kalian review ulang dengan melihat video pertama, materi pertama. Selanjutnya yang keempat, tombol klakson. Ya, tombol klakson. di mana simbolnya seperti ini,
Bentar. Nah, ini simbolnya. Ya. Jadi tombol. Beda dengan simbolnya saklar. Jadi beda ya. Jadi itu yang harus dipahami. Selanjutnya, klakson itu sendiri. Ya. Simbolnya ada lingkaran dan seperti trompet. Istilahnya itu klaksonnya. Nah, ini adalah komponen-komponen untuk klakson. Sebenarnya simple, ya. Dan lebih sedikit. Terus pada sistem klakson, nanti ada dua sistem atau dua jenis rangkaian, yaitu pengendali positif atau plus dan pengendali massa. Nah, di situ nanti yang membedakan adalah rangkaiannya. Ya. Yang pertama pengendali positif, ya. Kita lihat rangkaiannya dari aki menuju sekring, masuk ke dalam tombol bel atau kelompok klakson. Dari tombol menuju ke terminal 86 relay dan keluar 85 menuju ke massa atau negatif. Ya. Yang kedua, nah, dari sekring juga masuk ke terminal 30. Ya. Keluarnya terminal 87 dan menuju ke klakson. Di mana nanti klakson menuju massa sehingga bel bisa berbunyi. Bedanya apa? Untuk pengendali positif ini. Tombol klakson memutus jalur positif atau jalur sebelum masuk relay atau setelah sekring. Ya. Ini untuk pengendali positif. Ya. Bedanya di sini. Terus untuk pengendali negatif sama ya, dari sekring 786 dan 30 kita langsung dari 85 masuk ke tombol klakson dulu, baru ke massa. Ya. Karena adanya aliran dari positif sekring ke relay melalui solenoid, ya, di tombol on, ya, dan ke massa, maka ini timbul kemagnetan sehingga relay aktif. Karena aktif, maka arus dari terminal 30 relay, ya, bisa diteruskan ke klakson, sehingga klakson bisa bunyi. Nah, kenapa disebut pengendali negatif? Karena ini, tombolnya dia memutus negatif. Ya, memutus negatif. Tapi kalau yang tadi, yang pengendali positif, dia mutus di jalur kabel positif atau arus plus. Ya, itu bedanya pengendali negatif sama pengendali positif. Tapi pada mobil, ya, kebanyakan menggunakan yang pengendali negatif, di mana saklar memutus jalur negatif yang keluar dari relay terminal 86. Itu ya. Nah, kalau misal rangkaian komplit seperti ini, saya tampilkan untuk yang, tapi hanya untuk klakson aja ya. Dari terminal 30 atau plus aki menuju ke sekring, ya. Sekring nanti ini kebagi dua, satunya saya masukkan ke 30 kunci kontak, satunya menuju ke relay langsung, karena kita menggunakan pengendali massa. Ya, ini relaynya untuk klakson. Ya, relaynya klakson. Jadi dari
sekring atau fuse langsung menuju ke terminal 30 dan 86. Terus dari tombolnya ini untuk tombol klaksonnya, ya, kita kasih negatif atau massa, dan terminal horn atau yang keluar menuju ke relay 86. Karena ini menggunakan pengendali massa tadi, dia mutus massa. Ya. Karena ada aliran listrik dari positif, ya, ke 85, dari ke 85 masuk ke tombol bel dan menuju massa, sehingga terjadi kemagnetan pada solenoid atau lilitan pada relay. Ya. Karena terjadi kemagnetan, maka saklar relay tertarik sehingga menghubungkan terminal 30 dan 87 pada relay. Ya, dan mengakibatkan bel atau klakson bisa berbunyi. Ya. Ini contohnya untuk gambar versi lain. Kalau versi komplit ini, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian intinya adalah jalurnya dihafalkan, ya, dari baterai, fuse atau sekring, ya, menuju ke relay 30 dan 86, terus saklarnya atau tombolnya bel, di mana dia terhubung massa dengan terminal 85. Ya, pasti dengan merangkai hafal jalur atau paham jalur klakson ini, kalian bisa melakukan perakitan maupun nanti ketika mendeteksi atau menganalisa bila terjadi kerusakan. Ini, ya. Selanjutnya kalau versi lain, ini kalau saya buat versi saklarnya menggunakan saklar kombinasi, ya, komplit satu set. Saklar kombinasi gimana? Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan maupun sudah ada videonya. Dari sini, ya, dari aki menuju ke sekring, ya, fuse. Ya, mana fuse nanti masuk ke kontak sama ke saklar kombinasi. Lalu dari sekring menuju ke relay untuk klakson di sini, ya, ini relay untuk klakson. Di mana terminal 30 dan terminal 86 langsung dapat relay yang dari terminal 30 atau plus aki, ya. Selanjutnya dari terminal 31 pada saklar kombinasi ke massa, sedangkan terminal horn menuju ke terminal 85, ya, 85 relay. Karena adanya arus yang mengalir dari positif pada solenoid atau lilitan, ya, dan menuju ke negatif melalui tombol, maka saklar relay tertarik dan terhubung. Di mana 30 dan 87 terhubung, ya. Sehingga arus diteruskan ke klakson. Ya, sehingga klaksonnya bunyi. Ya. Ini adalah untuk rangkaian pada mobil yang sudah menggunakan saklar kombinasi. Ya, mungkin yang kesulitan adalah mencari masing-masing terminal ini pada saklar kombinasi ini. Nah, ini yang kita harus jeli, mencari satu persatu dengan cara mengaktifkan atau men-off-kan saklar itu atau tombol, sehingga ketemu terminal yang masuk mana, terminal yang keluar mana, ya. Seperti ini, ya. Ini untuk rangkaian klakson. Jadi tadi ada 3 gambar, ya. Yang pertama masih gambar umum, di mana untuk membedakan pengendali positif dan pengendali negatif atau massa. Yang kedua gambar simple, ya, untuk dengan logo-logo yang sudah atau kode yang sudah dimunculkan. Dan yang ketiga adalah gambar rangkaian untuk langsung menggunakan saklar kombinasi seperti ini. Ya,
Ini biar kalian punya gambaran untuk dalam melakukan perakitan rangkaian klakson ini. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa praktekkan ya kalau sudah kondisi normal atau kondisi diperbolehkan untuk melakukan tatap muka di sekolah. Jadi silakan ini dipelajari dulu rangkaian-rangkaiannya, digambar ulang pada buku catatan, sehingga waktu kita tatap muka bisa langsung mempraktekkan. Mungkin kalau yang nggak paham bisa langsung ditanyakan. Seperti itu ya. Baik, untuk tugasnya saya simpel aja. Dari materi yang sudah jelaskan tadi, silakan digambar ulang sistem klakson tadi, di mana yang saya minta adalah pengendali positif maupun pengendali negatif pada mobil. Ya, setelah kalian gambar, jelaskan alur kerjanya, gimana bel itu bisa berbunyi atau berfungsi. Menggunakan bahasa kalian sendiri boleh, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga boleh. Yang penting kalian paham untuk penjelasan alur kerjanya. Ya. Terus gambar tersebut silakan digambar pada kertas HVS, mungkin biar terlihat besar ya, dan nanti penggambarnya juga tidak terlalu kecil-kecil, sehingga nanti kalian tujuannya adalah semakin jelas dan paham dengan menggambar lagi. Ya. Setelah digambar, ditulis alur kerjanya, silakan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Baiklah pelajar Apkasa, demikian materi hari ini mengenai sistem klakson atau bel pada kendaraan untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola kesendiri raya.